hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena itu sangat penting. Ada 160 lebih di dalam surat-surat Paulus membicarakan in Christ atau in Him. Itulah yang Tora akan bicarakan lagi. Malah ada satu teolog besar di Amerika sini, dia bilang ada 200 lebih bersatu dengan Yesus. Ya. Jadi ini sangat penting. Ya. Socrates itu seorang pemikir dari Greek pada zaman itu yang sangat luar biasa. Ya. Dia punya satu ungkapan, the life which is unexamined is not worth living. Kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Jadi luar biasa ya, dia bilang orang kehidupan ini kalau orang tidak periksa itu tidak layak dijalani. Di zaman itu, di zamannya Socrates sebelum Yesus ini ya, Socrates tidak percaya pada dewa-dewa yang diakui oleh kota Yunani tersebut ya, kota di dalam beberapa di Yunani. Karena di zaman itu orang-orang Yunani yang sangat pintar-pintar di zaman itu, pengetahuan dibandingkan dari seluruh dunia, mereka yang paling tinggi. Nah, ada dua hal yang selalu mereka persoalkan. Pertama, mereka terlalu mempercayai dewa-dewa. Jadi ada dewa ini, dewa ini, dewa ini. Di sana sangat mempercayai dewa-dewa. Tetapi ada satu dewa yang paling tinggi dari semua, itu namanya Zeus. Itu pun si Socrates bilang, kamu percaya dewa-dewa, mereka itu punya karakter kok lebih jelek dari kamu. Misalnya dewa Zeus yang paling tinggi pun memperkosa. Periksalah kehidupan kita yang kita kalau tidak layak dijalani. Itu yang dia bicara ya, karena dia menyatakan dewa-dewa itu kok karakternya lebih jelek dari kalian. Akhirnya timbullah huru-hara ya, karena anak-anak muda pada zaman itu mulai goyah, dan Peratapan 3:40 mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Jadi kalau Socrates bilang hidup ini tidak layak dijalani kalau tidak diperiksa, tapi kalau secara Alkitabiah ada Ratapan 3:40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, tetapi kita harus berpaling kepada Tuhan. Jadi lebih daripada Socrates ya. Socrates komplain kepada orang-orang di zaman itu ya. Yang kedua, dia mempopulerkan yang namanya gnotisiaton, atau know thyself, atau kenalilah dirimu. Karena pada zaman itu selain mereka percaya pada dewa-dewa, mereka juga terlalu fokus untuk mempelajari alam. Jadi luar biasa mereka. Itu sebabnya logi semua keluar dari mereka ya. Biologi semua keluar dari Yunani. Nah, semua logi itu keluar dari mereka semua. Tapi Socrates bilang, kamu telah mempelajari alam, kamu tidak mempelajari diri. Kenali diri Anda. Nah, cuma masalahnya Socrates sampai dikenali diri berdasarkan pengetahuan kita tentang diri kita. Padahal di Yohanes 17 ayat 3 bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi untuk mengenal siapa kita harus mengenal Tuhan dulu. Para filsuf memikirkan siapakah aku ini, mereka tidak bisa jawab. Karena salah satu Immanuel Kant juga, dia tersandu dengan who am I. Dia hanya bisa memberikan definisi who am I itu berdasarkan pengetahuan dia, berdasarkan hikmat dari dunia. Nah, padahal di dalam Alkitab itu tersedia ya, gimana kita harus mengenal diri dan mengenal Allah. Aku adalah seseorang dalam Kristus. Nah, sekarang kita mau cari tahu apa itu di dalam Kristus. Ada kemarin kita sudah pernah bicarakan, bisa
nonton di YouTube. Ini yang kedua ya. Nah, ternyata ada seorang teolog membagi ada 5 dimensi dalam identitas baru dan pengalaman penciptaan baru. Jadi di dalam kita disatu dengan Kristus ada 5 dimensi. Pertama, eternal dimension atau dimensi yang bersifat kekekalan, dari kekekalan. Efesus 1 ayat 3-4. Kita bacakan Efesus 1:3-4 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Ayat 6, ayat 7, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di dalam kekekalan ini kita sudah dipilih dan disatukan dengan Kristus di dalam kekekalan. Dan Kristus sudah dipilih untuk menjadi juru selamat kita di ayat 7 tadi. Jadi luar biasa ya, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, dan Yesus Kristus sudah ditentukan oleh Allah Tritunggal yang mana Yesus Kristus akan menjadi juru selamat kita, akan mengorbankan diri sesuai dengan ayat 7 tadi untuk penyelamat kita dan kita disatukan. Ini yang pertama. Yang kedua, incarnation dimension atau banyak orang teolog bilang federal dimension. Apa artinya? Ini ada 2 perwakilan yang Tuhan ciptakan buat manusia ya. Satu perwakilan dari Adam. Adam jatuh dalam dosa, semua di bawah Adam itu berdosa. Itu yang Roma 5 ayat 12 ya. Karena dosa Adam semua berdosa. Nah, supaya kita itu diselamatkan, kita harus berpindah dari Adam kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti satu waktu kita pelajari. Tapi siapa bisa baca 1 Korintus 15 ayat 22? Karena sama seperti semua orang telah mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, semua orang mati, artinya mati rohani di dalam Adam. Tetapi akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Yesus. Itu yang Paul baca tadi ya. Roma 5, 18, 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Inkarnasi dimension ya, atau federal. Federal ini merupakan representatif ya, federal dimension. Jadi itu yang pertama tadi direncanakan. Kemudian ini yang kedua, masuk di dalam sejarah Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Dan berpindah dari kita di Adam, ditarik keluar, datang kepada Kristus untuk diselamatkan. Nah ini yang ketiga, spiritual dimension. Spiritual dimension di sini, yaitu selain kita bersatu dengan Yesus, tapi Tuhan Yesus mau tinggal di dalam diri kita dengan mengutus Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang tertentu di perjanjian lama, tetapi itu bersifat sementara. Sedangkan di dalam perjanjian baru, setelah Yesus naik ke surga, mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita masing-masing yang percaya, dan itu untuk selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Penolong yang lain itu pakai bahasa aslinya alos. Alos artinya jenis yang sama. Bukan heteros. Kalau heteros jenis yang berbeda. Jadi penolong yang lain ini jenis yang sama, yaitu Allah sendiri.
penolong yang lain atau penolong yang jenis yang sama dengan Kristus. Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah pribadi ketiga ya. Nah, sehingga yang datang kepada kita masing-masing itu Allah itu sendiri. Tetapi itu sebabnya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena Yesus akan datang berupa Roh Kudus yang datang kepada kita masing-masing untuk tinggal selama-lamanya selama kita hidup ya. Nanti sampai Tuhan Yesus datang. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. 13-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus katakan itu yang Roh Kudus akan mengulangi kepada kita dan membuka pikiran kita. Efesus 2:45, di mana perencanaan tadinya oleh Allah di dalam kekekalan, masuk di dalam sejarah di inkarnasi, sekarang datang kepada kita masing-masing. Jadi itu bukan berupa hayalan atau berupa teori ya, tetapi ini masuk di dalam sejarah dan kita memperoleh masing-masing di Efesus 2:45. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Nah, jadi Roh Kudus melahirbarukan kita yang tadinya di Efesus 2 ayat 1 bilang kita mati rohani karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Sekarang kita dibangkitkan melalui Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itulah kita menerima apa yang Tuhan rencanakan. Yesus masuk dalam sejarah untuk menggantikan kita, dan setelah itu Yesus naik ke surga mengutus Roh Kudus untuk melahirbarukan kita dan memberi persatuan dengan Yesus. Jadi kita alami di dalam, cuma kita karena ini bersifat spiritual, ini yang kita harus selalu minta kepada Tuhan supaya kita betul-betul bisa memahami secara dan bisa merasakan di dalam pengalaman hidup kita. Ada Agustinus dan dipopulerkan oleh Martin Luther. Manusia itu disebut incurvatus in se. Incurvatus in se artinya hal ini menggambar keadaan di mana seseorang terpusat pada diri sendiri daripada fokus pada Tuhan dan orang lain. Jadi problem kita terlalu memusatkan kepada diri kita. Konsep ini mendefinisikan dosa sebagai kondisi yang terpusat pada diri sendiri. Kita terlalu mementingkan diri sendiri. Tidak ada yang terkecuali. Ya. Terlalu kita memusatkan diri sendiri. Nah, itu sebabnya Roh Kudus datang untuk membantu kita. Dan oleh karena itu kebutuhan besar kita adalah melarikan diri dari diri kita sendiri ke dalam Kristus. Jadi supaya kita terbebas daripada memusatkan pada diri sendiri, kita terlalu egois. Kita harus keluar dari bagaimana kita punya egois itu untuk datang bersatu dengan Kristus yang dibantu oleh Roh Kudus. Ini kebutuhan terbesar kita. Makin kita datang kepada Kristus, menyadari bahwa kita telah bersatu dengan Kristus, makin kita berkurang kita punya egois itu. Mutual dimension ini di Galatia 2 ayat 20 ada semacam paradoks ya. Karena di dalam Galatia 2 ayat 20 Paulus mengatakan di Jumat Galati, Kristus hidup di dalam aku. Ini bukan aku ya. Jadi Kristus hidup di dalam aku karena bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus bersama aku ya.
Tetapi di dalam Roma 7 itu Paulus bilang dosa tinggal di dalam aku. Kok ada akau ini ya? Dosa tinggal di dalam aku. Jadi disinilah hidup kita ada semacam tensi ya. Kita ada di dalam Kristus, Kristus bersama melalui Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tetapi karena kita masih dalam tubuh yang berdosa, yang mempunyai kekuatan juga. Nah, ini yang saling sehingga kita tidak mungkin jadi sempurna. Tetapi untuk itu kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Tubuh kita yang berdosa ini nanti satu waktu mati, tubuh kita jadi abu, nanti Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita memperoleh tubuh kebangkitan. Jadi selama kita ada di dalam tubuh yang berdosa, ada semacam tensi karena kita ada Roh Kudus di dalam untuk itulah yang kita ada di dalam Kristus. Tetapi di samping itu kalau baca Roma 7 ya, di mana Paulus bergumul, dia ingin melakukan tetapi dia tidak bisa lakukan. Apa yang dia tidak ingin lakukan justru dia lakukan. Celaka aku karena ada semacam hukum di dalam tubuhku. Tapi dia bilang syukur kepada Kristus. Itu yang menyelamatkan. Jadi kita selalu harus datang kepada Kristus. Karena ada dosa di dalam diri kita yang masih di dalam tubuh yang berdosa. Walaupun kita sudah bukan hidup sendiri lagi. Ada Kristus di dalamnya. Artinya Roh Kudus yang mewakili Kristus tinggal di dalam kita. Tetapi disinilah pergumulan kita sebagai orang Kristen. Tidak pernah selesai sampai kita dipanggil. Tetapi kita telah dijamin. Oleh karena itu di dalam hidup Kristen kita selalu bergantung. Kalau kita lepas dari kebergantungan ya disitulah kita mengalami kekalahan-kekalahan yang menyakitkan. Nah, terakhir eschatological dimension. Ternyata dijamin untuk sampai kepada masa yang akan datang berakhir pada waktu Yesus datang kedua kali. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita direncanakan di dalam kekekalan untuk bersatu dengan Kristus. Kristus masuk ke dalam sejarah untuk menggantikan kita di atas kayu salib dan menarik kita dari Adam menjadi di dalam Kristus. Kemudian diutus Roh Kudus untuk kita merasakan kelahiran baru dan disatukan kepada Kristus sebagai aktual daripada rencana Bapa. Jadi kita bisa menerima secara aktual. Ternyata Roh Kudus atau Yesus ada di dalam kita bersama di Galatia 2:20. Tetapi di samping itu karena tubuh kita masih di dalam kedagingan, ada tensi antara apa yang Roh Kudus bisa kerjakan di dalam diri kita, tetapi ada keinginan kedagingan kita yang lebih senang kepada hal-hal duniawi, senang kepada hal-hal yang menyenangkan badan, menyenangkan tubuh kita. Tetapi selalu Roh Kudus mengarahkan kita untuk datang. Kurvatus inse ini dialami oleh semua orang ya, selama kita ada di dalam kedagingan. Tetapi bagaimana orang bisa membebaskan diri dari keegoisan kita, yaitu kita harus bersatu dengan Kristus, dengan selalu minta pertolongan Roh Kudus, mengingatkan kita supaya sadar kita telah disatukan dengan Kristus. Nah, itu perjuangan kita seumur hidup kita di dalam kita menjalani kekristenan kita. Karena Kristus datang untuk kedua kali, kita sudah dijamin untuk bersama Kristus. Tetapi tentu saja ada hal yang kita harus lakukan, terutama di mutual dimension ini ya, ada tension antara kita bersama Kristus, tetapi ada
tubuh yang berdosa yang kita selalu menarik kita kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang nikmat, hal-hal yang menyenangkan kita. Ada ya? Pak Pendeta tambahkan. Ya, menarik sekali ya. Kita sudah mendapatkan pelajaran dan sebetulnya ini penegasan dari apa yang sudah pernah diberikan oleh Roli sebelumnya, di mana secara spiritual kita vulnerable, artinya kita rentan terhadap dosa, rentan terhadap iblis, dunia dan kedagingan. Ya. Ya. Dan kemudian ini dia bertambah atau berkembang dalam hal egoisme dan paradoks, artinya bertolak belakang dengan kehidupan kita sendiri. Jadi kita seringkali terpengaruh karena sifat egoisme yang terlalu tinggi atau terlalu besar mempengaruhi kehidupan kita. Dan begitu juga paradoks, artinya ada sesuatu yang bertolak belakang antara kerinduan dan keinginan kejasmanian kita, ya, keinginan rohani dan keinginan daripada kejasmanian, kedagingan kita. Ini satu pergumulan memang. Jadi Paulus sudah menyatakan itu terlebih dahulu melalui Roma pasal 7 itu tentang ada pertentangan, ada tarik-menarik di dalam dirinya, apa yang dia ingin lakukan dia tidak lakukan, apa yang dia ingin lakukan dia tidak lakukan, dan apa yang dia tidak ingin lakukan dia lakukan. Begitu, ada sesuatu yang tarik-menarik di dalam kehidupan kita. Dan sampai dengan sekarang ini, selagi kita masih hidup, ini keinginan-keinginan ini tetap ada di dalam kehidupan kita. Sifat-sifat ini tetap ada. Tinggal bagaimana peranan kita yang kita berikan kepada hal yang lebih besar. Apakah kerinduan secara rohani yang kita berikan, artinya ada pertempuran memang di dalam diri kita ini. Nah, bagaimana kita memenangkan pertempuran ini? Nah, yaitu tentu dengan pertolongan, berharap kepada Roh Kudus sehingga memberikan kita gairah, semangat, rangsangan untuk kita bergairah dengan hal-hal yang rohani. Jadi itu akan menuntun kita menjadi lebih berbuah, ya. Kita boleh menjadi berkat. Tetapi kalau kita sendiri lemah, ya, mudah terpengaruh, ya, apalagi kalau ada ajakan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mempunyai sesuatu yang kelebihan secara apakah dia penguasa, apakah itu pengusaha, dan lain-lain sebagainya. Kita mudah terpengaruh sehingga kita melakukan hal yang sebetulnya kita tidak inginkan secara rohani. Nah, inilah pergumulan kita yang akan berakhir pada saat kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan di sanalah kita akan melihat bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita melalui tuntunan, pimpinan, dan bimbingan Roh Kudus, sehingga gairah kita semakin bertambah-tambah, sehingga kita boleh menolak untuk tidak mengatakan tidak kepada hal yang tidak rohani tentunya. Kita berani berkata tidak kepada hal yang apalagi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah pendirian, inilah sikap yang diberikan kepada kita. Karena kita juga tentu harus memiliki pendirian, harus memiliki sikap. Dan pendirian secara rohani itu akan menuntun kita kepada pemahaman yang lebih baik lagi akan kebenaran firman Tuhan. Misalnya saja dengan melalui diskusi Zoom ini. Kalau kita tidak mempunyai pendirian atau tidak mempunyai sikap, tentu kita anggap sepele, kita anggap enteng, kita boleh hadir, kita boleh tidak hadir, ya suka-sukalah. Tapi kalau itu ada dorongan yang kuat, ya kan, kita akan merasa rugi, kita akan merasa
menyesal kalau kita tidak ikut diskusi Zoom ini. Ini peranan daripada Roh Kudus yang memberikan kita keberanian untuk berkata tidak kepada hal-hal yang dianggap tidak penting atau tidak perlu, atau apalagi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Satu contoh lagi ya, Roma 2 ayat 8 mengatakan begini. Tetapi murka Tuhan dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ini yang tadi ya, egois ya. Nah, bagaimana untuk bebas dari kepentingan diri sendiri ini? Karena semua kita itu tidak mungkin tidak mempunyai egois ya. Nah, ayat 2 Korintus 5 ayat 15 bilang begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi di sini kita harus datang kepada Kristus yang telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita harus selalu berpikir, kita sudah disatukan oleh Yesus. Karena kita yang harusnya sudah mati rohani, tapi dibangkitkan, diberikan lahir baru oleh Roh Kudus dan disatukan dengan Kristus. Itu yang tadi Paul baca ya, Efesus 2 ayat 45. Nah, setelah disatukan dengan Yesus, berarti kita telah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, sehingga kita harus ingat selalu datang kepada Kristus supaya kita terbebas dari kepentingan diri sendiri. Mana kita ada kelebihan di sesuatu, kita bisa bagikan kepada sesama kita. Itu maksudnya menghindar dari. Karena ada satu juga ya, ada juga Yakobus 4 ya, saya coba baca ya mengenai ego. Ya. Ada banyak sekali yang diperingatkan mengenai Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi selain iri hati, ada mementingkan diri sendiri. Itu ada kekacauan dan segala perbuatan jahat ya. Nah, bagaimana supaya terhindar dari mementingkan diri sendiri? Ya, itu sebabnya ya bertolong-tolonglah satu sama dengan yang saling mengasihi. Siapa ada kelebihan, berbagi-bagilah kepada sesama.